Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Wah, saya senang sekali hari ini dan rasanya terasa berbeda di ibadah pagi ini dari ibadah-ibadah yang biasa saya lalui di berbagai pelayanan yang saya jalani, saudara-saudara. Saudara tahu ya, hari ini hadir berapa banyak unsur GKY yang membuat saudara merasa, wah, what a fellowship ya, sungguh luar biasa pertemuan ini, sungguh luar biasa persekutuan ini. Ini yang memainkan musik, yang memimpin saudara menyanyi tadi ya, memuji Tuhan, WL, singers, semua dari IPK. Tadi waktu duduk di sana, Bapak Majelis mengatakan kepada saya, Bu, hari ini yang memimpin semua dari IPK, pemusiknya, liturgisnya, dan bahkan singersnya. Dan saudara tahu yang khotbah dari STT Amanat Agung, saudara, dari yayasannya GKY juga ya, dari STT Amanat Agung. Dan saya juga hadir sebagai perwakilan dari Sinode GKY yang hari ini merupakan hari pertukaran mimbar di banyak jemaat GKY karena gembala yang satu bertukar mimbar dengan yang lain. Dan saya dari STT Amanat Agung mendapatkan tempat pelayanan di GKY Palembang ini. Jadi hadirlah unsur Sinode, unsur STT AA, IPK, dan semua jemaat di GKY Palembang hari ini. Kita beri tepuk tangan saudara untuk fellowship yang begitu baik ini. Andai kita tahu ya potensinya GKY itu luar biasa sebagai gereja Tuhan di Indonesia, kita ini gak akan sempat untuk berpikir macam-macam gitu, kecuali ingin memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, di gereja lokal kita masing-masing. Saudara, tentu saya berharap setiap kali saudara mendengar kata GKY, saudara merasa itu gerejanya saudara gitu. Itu tempat saudara bertumbuh, tempat saudara merasa itu rumah saudara gitu. Tempat di mana saudara dilahirkan dan dibesarkan secara rohani di sana. Jadi anytime, anywhere, kalau saudara pergi ke berbagai kota yang ada GKY-nya di beberapa negara yang lain, Singapura atau Australia, di Sydney gitu ya, ada GKY, pasti saudara akan cari gereja saudara sendiri dulu gitu. Meskipun gereja lokal saudara adalah Palembang, tapi seluruh GKY adalah gereja saudara. Amin saudara, kita harus maju sebagai jemaat, bukan hanya sekedar membangun kemegahan GKY, saya rasa bukan itu tujuannya. Tapi merasakan bahwa GKY ini memang dipilih oleh Tuhan untuk berdiri sebagai gereja di bumi Indonesia ini dan bahkan di negara-negara lain untuk menjadi berkat. Tahun ini GKY sudah 80 tahun loh saudara. Panjang sekali perjalanan ini, naik dan turun, pergumulan tidak sangat mudah untuk dilewati. Tapi kalau sampai bisa berdiri hari ini dengan 20.000 lebih jemaat yang ada di mana-mana, yang terhimpun di dalam anggota GKY ini, harusnya kita sangat bersyukur. Ternyata Tuhan masih terus ingin memimpin perjalanan gerejanya sampai hari ini. Ya, saya sangat bersyukur hari ini hadir dan kayaknya saya kepingin mengabadikan ibadah hari ini, pengen saya taruh tuh di grup BPMS. Lihat nih ya, GKY ada STAA, ada Sinode, ada IPK, ada jemaat GKY. Jadi satu kesatuan melayani Tuhan hari ini dan memuji Tuhan dengan begitu indahnya. Very happy, sangat senang sekali. Jadi saya sebelum membawakan firman Tuhan udah senang duluan hatinya ya. Jadi enak nih kayaknya bawa firman Tuhan ya, karena saya udah semangat banget nih saudara ingin membagikan kabar yang indah ini. Saudara, hari ini temanya juga sangat indah sekali. Tema yang sangat menghibur sekali dan menguatkan kita. Dan kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini yang akan terambil dari Galatia pasal yang pertama. Kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, kita baca bersama. Bentar ya, saudara ya. Ada dua bagian firman Tuhan, satu dari Galatia dan satu lagi nanti dari Roma. Galatia 1 ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi saudara sekalian dengan tema hidup di bawah anugerah. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Satu lagi dari Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Ayat ini singkat sekali, satu ayat kita baca bersama ya. Yang ada saya tuliskan di layar ini. Demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ya berapa banyak dari antara saudara yang pernah membaca surat Paulus kepada jemaat Galatia seluruh pasalnya. Ada 6 pasal tuh saudara, tidak banyak sebenarnya dan tidak panjang banget juga kitab ini gitu ya. Kalau saudara membaca tulisan Galatia ini baik-baik, nanti mulai hari ini dan targetkan ya Galatia harus habis gitu untuk saudara baca. Karena kitab ini atau surat ini begitu indah ditulis oleh Paulus dengan sangat luar biasa sekali. Sangat powerful sekali bicara soal anugerah Allah yang berkekuatan untuk mengarahkan hidup manusia yang di tengah kekacauan ini. Saudara, hidup manusia ini banyak sekali pergumulan yang kadang-kadang kita merasa aduh kacau banget hidup aku ini gitu. Ini benar-benar cocok buat saudara ketika saudara merasa hidupmu begitu kacau dan kemudian saudara membaca kitab ini. Karena memang kitab ini ditujukan demikian. Saking begitu kuatnya mengarahkan orang dalam hidup yang penuh kekacauan ini. Sampai ada seorang teolog perjanjian baru, penafsir ya, dia seorang penafsir perjanjian baru bernama Todd Wilson. Todd Wilson ini mengatakan demikian. Galatia merupakan surat bagi anak-anak yang hilang katanya. Galatia ini merupakan surat bagi anak-anak yang hilang dan hampir siap untuk menghancurkan iman mereka sendiri. Yaitu mereka yang telah mengacaukan hidup mereka yang berada di ambang kemurtatan dan mereka yang berada di ambang bencana moral dan rohani. Itulah surat Galatia ditulis. Makanya gambarannya itu seperti bicara kepada anak yang hilang katanya gitu. Kalau saudara mendengar istilah anak yang hilang, maka kita pasti akan teringat dengan satu perumpamaan Yesus yang dicatat di dalam di dalam Injil Lukas. Mengisahkan tentang seorang pemuda yang bersikeras meminta harta warisannya dan kemudian dia pergi meninggalkan kota ayahnya dan rumah ayahnya lalu dia berfoya-foya. Setelah berfoya-foya hartanya habis, pekerjaan pun tidak punya, akhirnya dia sampai pada titik yang paling rendah hidupnya. Yaitu dia kehabisan uang, dia kehabisan makanan, dia tidak punya pekerjaan, kehabisan bantuan dan kehilangan harapan. Udahlah benar-benar hancur sehancur-hancurnya oleh karena keputusannya sendiri. Nah saudara, kalau bercermin dari kisah perumpamaan ini ya, saya yakin dan tidak sedikit dari orang Kristen ini seperti hidupnya anak muda yang terhilang ini. Gitu ya, anak muda yang meninggalkan rumah ayahnya dan kemudian dia mencari hidupnya sendiri. Cari jalan hidupnya sendiri, mengatasi sendiri apa yang dia mau, menjalani apa yang dia mau sesuai dengan kehendak hatinya. Membuat kacau dirinya sendiri atas keputusan-keputusan hidup yang dia ambil. Pernah gak saudara mengalami kayak gitu? Saudara mengambil keputusan-keputusan yang salah gitu kayak dalam hidup ini yang akhirnya membuat diri saudara sendiri menjadi kacau gitu. Misalnya saja kalau kita berpikir dalam hidup ini kita banyak sekali bersikap atau memilih sikap mementingkan diri sendiri yang berakibat melukai hati orang lain. Membenci orang lain itu adalah keputusan loh saudara. Membenci orang lain sampai mendendam, sampai begitu pahit, sampai gak bisa mengampuni. Itu keputusan yang kita ambil gitu. Atau misalnya keputusan-keputusan seperti menabur benih perselisihan, menyebarkan rumor-rumor negatif gitu ya. Itu keputusan. Setiap kali tindakan itu pasti didahului dengan keputusan. Nah coba saudara ingat baik-baik atau saudara evaluasi baik-baik diri saudara ini gitu ya. Kekacauan hidup yang terjadi di dalam dirimu itu sebenarnya sebagian besar oleh karena keputusan saudara sendiri ketika salah mengambil keputusan. Dan kemudian ketika sudah begitu sulit, begitu besar sekali masalahnya, kita jadi stres karena kita merasa ini kacau banget, berantakan banget dan gak bisa sepertinya diperbaiki lagi. Dan susah memperbaikinya gak tahu dari mana gitu. Karena udah kadung kacau. Nah saudara, dan sudah seperti respon alami ya orang-orang berdosa ini kalau sudah salah seperti itu merasa dirinya benar, keras hatinya dan tidak mau dikoreksi dan dia makin keliru. Kira-kira kondisi itulah yang terjadi di jemaat Galatia juga pada waktu itu.
udah kacau jemaat ini, gitu kan ya. Bagi Paulus, orang-orang Galatia ini tingkah dan perbuatannya itu seperti anak yang terhilang itu, gitu, dalam perumpamaan Yesus. Saudara, jemaat ini pecah karena konflik yang mereka bikin sendiri, gitu kan. Konflik itu begitu hebat. Jadi di dalam jemaat ini tuh kayak ada dua kelompok gitu. Biasa ya kubu-kubuan kan ya. Mudah-mudahan jemaat Palembang jangan kayak gitulah ya, kubu-kubuan. Ini kubu-kubuan banyak banget di berbagai jemaat, di gereja-gereja di mana-mana itu ya. Ini di Galatia juga sama. Kubunya apa? Satu kelompok yang sebagian besar jumlah jemaat itu adalah kelompok orang-orang Kristen Yahudi gitu. Sebagian yang lain adalah kelompok Kristen yang bukan Yahudi. Ini aja udah jelas ya, ada dua kelompok yang cukup besar konfliknya di antara mereka. Karena merasa begini, karena orang-orang Yahudi ini, kelompok orang Yahudi di jemaat ini merendahkan gitu kelompok Kristen yang bukan Yahudi. Padahal satu jemaat begitu. Karena mereka merasa bahwa orang-orang yang bukan Yahudi ini nggak ngerti hukum Taurat gitu. Padahal menurut orang Kristen Yahudi, hukum Taurat itu sangat penting sekali. Dan itu sangat mempengaruhi keselamatan. Dan kalau kamu menjadi pengikut Kristus, syaratnya itu harus memenuhi hukum Taurat dulu. Itu pikirannya orang-orang Yahudi Kristen. Sedangkan kelompok-kelompok yang bukan Yahudi ini, orang-orang yang bukan, nggak perlu kan. Rasul Paulus sudah pernah mengatakan kepada kita bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan kita, tetapi anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Wah, bentroklah mereka saudara ya, bentrok terus dan akhirnya pecah jemaat ini. Dan Paulus begitu sedih gitu melihat konflik yang terjadi. Kok sepeninggal dia, ketika Paulus menginjil ke tempat yang lain atau memberitakan di tempat yang lain, ditinggalkanlah Galatia, itu dipikirnya sudah dalam kondisi baik, ternyata malah pecah berat. Lalu kemudian dengan rasa terkejut Paulus itu, dengan sedih dia menuliskan surat ini. Nah, kalau saudara perhatikan ya, apa yang Paulus katakan dari curahan hatinya ketika dia melihat jemaat yang pecah seperti itu. Dia bilang begini, dalam pasal 1 ayat 6 misalnya, aku heran katanya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain katanya. Injil yang lain itu maksudnya begitu kuatnya mereka sekarang mengarah kepada hukum Taurat itu. Lalu kemudian Paulus juga mengatakan berikutnya, hai orang-orang Galatia yang bodoh katanya. Siapa yang telah mempesona kamu, kata Paulus. Lalu Paulus juga menyampaikan kekhawatirannya yang sangat kepada jemaat ini dengan mengatakan begini, aku khawatir katanya. Kalau susah payahku mengajar kamu, mendirikan kamu, menggembalakan kamu, dan bahkan menyaksikan tentang Injil Kristus yang menyelamatkan kamu itu telah sia-sia, kata Paulus begitu. Dan berikutnya kalau kita baca di pasal yang kelima, jadi sepanjang pasal ini dia menyesali apa yang terjadi dan dia lihat pada jemaat Galatia yang berkonflik begitu berat hanya karena yang satu merasa lebih benar daripada yang lain. Saudara, Paulus katakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah, kata Paulus. Saudara, ada banyak hal yang terjadi ya di dalam konflik-konflik ini ya. Konflik itu tidak mungkin terjadi kalau yang satu tidak merasa lebih benar dari yang lain. Benar nggak saudara? Di tengah keluarga misalnya suami istri ribut misalnya gitu ya, berantem misalnya fighting gitu oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pikiran atau perbedaan kemauan saudara-saudara. Biasanya konflik itu pasti terjadi oleh karena yang satu merasa lebih benar dan yang satu merasa lebih ingin didengarkan daripada yang lain. Konflik apapun, maupun di tengah keluarga kah, di tengah pekerjaan kah, di tengah gereja, natur dari konflik itu pasti karena yang satu merasa lebih benar daripada yang lain. Atau satu kelompok merasa lebih benar daripada yang lain. Itu sudah naturnya konflik. Nah, begitulah yang terjadi di antara jemaat Galatia itu. Jemaat Kristen Yahudi merasa lebih benar gitu, merasa lebih tinggi, dan yang lain lebih rendah gitu. Yang lain harus dengarkan dia, yang gak habis-habislah konflik itu. Nah, pada waktu Paulus menegur mereka di dalam surat ini, celakanya saudara-saudara, seperti umumnya orang kalau ditegur itu kan gak suka.
Siapa sih orang di sini yang suka kalau negur? Makanya sebagai orang yang negur aja kadang-kadang mikir 100 kali gimana ya caranya ngomong menegur orang yang salah ini gitu. Karena takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia nggak enak hatinya. Jadi baik yang negur maupun yang ditegur sama-sama nggak nyaman gitu. Makanya kadang-kadang ya saudara ya, karena susah untuk menegur pada akhirnya salah pun dibiarin aja lah daripada ngomong nanti malah jadi tambah salah gitu. Tapi Paulus tidak berpikiran demikian gitu. Dia harus memberikan teguran sebagai orang yang bertanggung jawab memimpin jemaat ini. Orang yang bertanggung jawab mendirikan jemaat ini gitu. Jadi dia tegurlah jemaat ini, saudara-saudara. Dan dia tahu bahwa resikonya orang yang menegur itu pasti gawat. Dia tahu. Dan itulah yang terjadi di antara mereka pada waktu itu. Jadi mereka sangat tidak suka ketika Paulus menegur, sehingga konflik yang demikian ini antara kelompok orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang merasa lebih tinggi, lebih benar, menganggap bahwa mengikuti hukum Taurat itu adalah persyaratan utama bagi pengikut Kristus. Jadi dia bikin doktrin sendiri gitu, bahwa menuruti hukum Taurat itu adalah syarat utama bagi pengikut Kristus. Paulus tidak pernah mengajarkan demikian. Sementara kelompok Kristen bukan Yahudi percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui iman. Nggak pernah bisa ketemu. Itulah sebabnya di awal suratnya ini Paulus meluruskan kembali apa artinya hidup di bawah anugerah dan tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itu pandangannya Paulus. Nah, oleh karena mereka melihat Paulus ini kok tidak berpihak kepada kelompok Kristen Yahudi yang jumlahnya lebih banyak di Galatia. Karena Paulus mengatakan bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita ini hidup di bawah anugerah. Wah, jadi mereka orang-orang Kristen Yahudi merasa bahwa Paulus ini berpihak kepada kelompok yang lebih kecil. Kelompok Kristen bukan Yahudi. Nah, begitu mereka melihat Paulus ini tidak berpihak kepada mereka, begitulah saudara ya, kalau konflik-konflik di jemaat kan suka kayak gitu. Pendetanya harus ikut kelompok ini. Pendetanya harus ada di, kalau enggak yang satu akan marah, wah enggak karu-karuan. Karena mereka berharap Paulus berpihak kepada orang Yahudi. Kan kamu juga orang Yahudi gitu. Tapi dan bahkan kamu bekas orang Farisi, kamu pernah menjadi orang Farisi, kamu ngerti apa artinya Taurat. Tapi sekarang kenapa kamu tidak mengatakan bahwa Taurat itu penting dalam perjalanan kehidupan umat Kristen ini gitu. Jadi mereka marah sama Paulus. Oleh karena mereka marah sama Paulus, lalu mereka menyebarkan isu. Itu udah kayak rumus ya saudara ya. Orang kalau ada konflik terjadi karena yang satu merasa lebih benar dari yang lain. Kalau sudah konflik, pasti dia akan mencari orang siapa yang berpihak kepada dia. Setelah itu, kalau tidak terjadi keberpihakan, pasti muncul rumors, pasti muncul isu. Itu udah rumusnya perpecahan gereja sampai hari ini. Dia cari Paulus dan Paulus tidak mau dan tidak mengajarkan apa yang mereka inginkan, jadi mereka menyebarkan isu, menyebarkan rumors bahwa Paulus ini bukan rasul yang sebenarnya. Paulus ini adalah rasul palsu gitu. Jadi jemaat ini kan jadi tambah bingung gitu kan. Paulus bukan rasul yang sebenarnya, Paulus itu rasul palsu. Jadi rasul palsunya atau kepalsuan Paulus sebagai rasul ini, atau mempertanyakan kerasulan Paulus ini, menjadi rumors yang begitu hebat di tengah jemaat Galatia. Maka makin kacau lah jemaat ini gitu, nggak percaya sama pemimpinnya, dan kemudian bingung, apa iya ya Paulus ini rasul apa bukan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau dilihat saudara, mereka menjadi semakin tajam karena mereka kehilangan kepercayaan kepada Injil yang Paulus beritakan, karena mereka berpikir rasul Paulus ini bukan rasul yang asli, rasul palsu. Jadi mereka meragukan Paulus, meragukan pemberitaannya Paulus. Dua kondisi ini membuat jemaat Galatia itu kayak sulit gitu kembali kepada anugerah Allah itu. Gimana mereka percaya lagi sama anugerah Allah kalau mereka aja udah gak percaya kepada Rasul Paulus sebagai rasul dan sebagai pemberita kabar keselamatan, Injil keselamatan itu udah runtuh semua itu. Kalau dilihat secara manusia, udah hancur sehancur-hancurnya jemaat ini. Udah kayak gak bisa diperbaiki lagi. Gimana caranya memperbaiki jemaat yang udah rusak kayak gini? Cara berpikirnya udah kacau semuanya, isinya cuman konflik dan perpecahan. Gimana memperbaikinya gitu? Tapi yang hebat ya saudara, kalau saudara perhatikan, Paulus ini sebagai hamba Kristus, dia tetap punya rasa optimis gitu.
Dia sangat optimis sekali bahwa anugerah Allah itulah nantinya yang akan menolong jemaat ini untuk kembali pulih. Meskipun kayaknya mustahil gitu. Meskipun kayaknya susah banget, ini udah disatukan udah gak bisa gitu. Tetapi Paulus merasa bahwa kondisi iman yang sudah begitu kacau, meragukan dirinya pula sebagai rasul, tapi dia juga yang akan hadir di tengah jemaat ini dan mengabarkan dan mengajarkan apa yang benar. Sebenarnya Paulus merasa itu mustahil, tapi iman di dalam dirinya dan anugerah yang mencukupkan dia itu membuat dia merasa ini masih bisa gitu. Jadi sebenarnya saya jadi belajar ya saudara ya. Kadang kita suka melihat ya, ada gereja-gereja yang kadang kala dalam kondisi yang berat, pecah misalnya kayak gitu, atau keluarga-keluarga lah yang kayaknya udah di ujung tanduk, udah gak bisa lagi diselamatkan. Menurut saya kalau orang yang percaya kepada anugerah Allah, tidak ada tempat atau komunitas apapun atau keluarga manapun yang tidak bisa diperbaiki kesalahannya. Sehebat apapun konfliknya, sehebat apapun perselisihannya. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Nah, disinilah Paulus menunjukkan bahwa anugerah Allah yang sempurna itu adalah anugerah yang memulihkan, menyatukan, menolong, melindungi, memelihara, dan seterusnya. Meskipun dia tahu nih secara manusia, kalau saya ceritakan tadi kondisi jemaat Galatia, gimana menyatukannya, mereka udah parah separah-parahnya, sudah hancur sehancur-hancurnya. Tapi Paulus tetap merasa bisa. Bisanya itu karena anugerah Tuhan. Jadi dalam 5 ayat yang pertama, ini kan perikop pertama membuka kitabnya. Di perikop pertama ketika dia menuliskan ini, dia langsung bicara sesuatu yang sangat penting. Ada 3 hal yang kita pelajari dari 5 ayat yang pertama ini saudara. Yang pertama itu Paulus menegaskan legitimasi atau keabsahan kerasulannya. Kalau saudara membaca pada bagian ini, dia mengatakan dengan singkat saja, dia katakan gini, dari Paulus, seorang rasul, katanya, perhatikan, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku. Saudara, mengapa perlu bagi Paulus menegaskan tentang kerasulannya yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri? Itu kalimat pembuka pertama loh dalam surat. Biasanya kita kalau baca surat, kalimat pembuka pertama itu penting ya untuk kita tahu sebenarnya dia mau apa nih dalam surat ini. Itulah yang Paulus katakan, dia meluruskan tentang kerasulannya. Apakah Paulus merasa begitu insecure karena rumors yang beredar yang mengajak orang meragukan kerasulan Paulus? Sehingga dia harus menjelas-jelaskan gitu. Dia ini rasul yang dipilih oleh Allah. Apakah karena insecure? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Paulus menegaskan soal kerasulannya kepada jemaat Galatia itu bukan karena dia butuh pengakuan atau meluruskan rumor yang terjadi tentang dia atau isu-isu yang memfitnah dia itu. Tetapi sebenarnya pada waktu dia menegakkan tentang kerasulannya itu, dia sedang menegakkan keabsahan Injil yang dia beritakan. Kenapa? Karena kalau Paulus sendiri bukan rasul yang sah dalam pikiran mereka, maka Injil yang dia sampaikan juga tidak sah di pikiran mereka. Itu udah pasti. Karena antara rasul dan pemberitaan itu satu paket gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa menerima Paulus sebagai rasul yang sah, sudah pasti Injil yang dia beritakan juga dianggap tidak sah gitu, tidak benar. Jadi saudara, di dalam hal inilah Paulus merasa perlu untuk mengatakan bahwa dia adalah rasul Yesus Kristus yang memang dipilih dan diutus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka itu. Nah, penting juga kemudian kan kalau saudara membaca di bagian yang pertama ini, Paulus itu menjelaskan, mengatakan bahwa dia ini adalah salah satu dari pekerja Injil yang lain yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan keselamatan kepada dunia ini. Sehingga jika mereka meragukan dia dan ajarannya, Paulus mempersilahkan mereka untuk memeriksa dan membandingkan dia dengan rasul-rasul lainnya yang mengajar dan memberitakan Injil yang sama. Makanya pada ayat yang pertama dan kedua itu dia katakan begini, dan dari semua saudara, maksudnya saudara itu adalah rasul-rasul yang lain yang bersama dengan aku, adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah.
Maka dengan kata lain Paulus katakan, kalau kamu tidak percaya sama saya, meragukan ajaran saya, bandingkan apakah ajaranku itu berbeda dibandingkan rasul-rasul yang pernah dipilih langsung pada saat Yesus masih hidup. Katakanlah 12 rasul yang salah satunya sudah berkhianat itu gitu. Karena orang-orang Yahudi kan saudara ya, orang-orang Yahudi itu merasa gini, Paulus ini bukan yang dipilih langsung oleh Mesias, oleh Yesus Kristus gitu. Dia datang berikutnya setelah murid-murid Yesus yang dipilih yang 12 orang itu. Nah semua murid itu kan orang-orang Yahudi. Paulus sebenarnya orang Yahudi saudara-saudara. Tapi dia juga punya kewarganegaraan Romawi. Dan Paulus bukan yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Nah itu rumorsnya. Karena Paulus bukan dipilih langsung oleh Yesus Kristus, maka dia bukan rasul yang benar. Maka Paulus katakan begini, kamu bandingkan saja. Apa yang kuberitakan ini sama tidak dengan rasul-rasul lainnya gitu. Yang bersama-sama dengan dia dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Nah saudara, bagi Paulus itu sangat penting. Dia mengatakan ini supaya orang tahu bahwa Injil yang dia beritakan, surat yang dia tuliskan, itu adalah Injil yang benar yang berasal dari Yesus Kristus. Itu bagian pertama untuk meluruskan. Tapi entah ya mereka itu bisa terima apa enggak gitu. Pada kenyataannya rumors itu masih terus berjalan. Ngeri banget ya saudara kalau misalnya satu jemaat isinya rumors gitu. Sampai ada orang mengatakan, jangan ngomong apa-apalah di gereja. Jangankan mulut orang-orang gereja, dinding gereja aja bisa ngomong katanya gitu. Membicarakan apa yang kita katakan. Jadi hati-hatilah sama orang gereja. Ngeri banget loh saudara kalau ada sampai orang-orang yang mengatakan demikian. Karena sebenarnya bukan itu esensinya bergereja gitu. Bukan rumors dalam sebuah komunitas yang harus disuburkan. Tapi anugerah Allah yang meyakini siapa yang Tuhan percaya untuk menyampaikan berita Injil itu. Injil seperti apa yang saudara pelajari, yang saudara terima, itu yang paling penting gitu. Kok rumors yang malah mendragging kita menjadi jemaat yang kayaknya capek gitu. Jadi Kristen malah capek, jadi jemaat malah capek gitu oleh karena begitu banyak rumors. Nah Paulus meluruskan ini dengan baik sekali. Bagian yang kedua saudara, yang kemudian Paulus merasa penting untuk mengatakan pada ayat yang berikutnya, ayat 3-4 itu. Saudara perhatikan ya, di sini Paulus menegaskan bahwa pengorbanan Kristus itu sangat cukup gitu. Cukup untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak perlu hukum Taurat itu. Nah itu kan bikin tambah panas jemaat Kristen Yahudi itu. Karena Paulus sedang menisbikan atau menihilkan keyakinan mereka akan hukum Taurat. Makanya kemudian di ayat 3-4 itu Paulus mengatakan begini, anugerah katanya. Dia mendahului kata ini dengan anugerah katanya. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa kita. Kalau kita baca, kayaknya ini kayak ucapan salam pembuka gitu. Anugerah dari Allah menyertai kamu, kayak kata salam aja gitu kan. Tapi kalau saudara perhatikan ya, betapa pentingnya kalimat ini bukan sekedar salam gitu. Ini sebuah penegasan bahwa mereka bisa ada sebagaimana mereka ada sekarang itu karena anugerah Allah yang telah menyelamatkan mereka. Pada bagian ini Paulus merasa perlu untuk mendemonstrasikan kecukupan Injil itu bagi mereka. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh guru-guru Yahudi ya, yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kehidupan rohani mereka gitu ya. Jadi kalau kamu mau meningkatkan kehidupan rohani, kamu harus jalankan hukum Taurat. Kalau enggak bisa gitu. Kalau kamu mau selamat, memang ada Yesus Kristus yang mati bagi kita, tapi hukum Taurat juga tetap harus dijalankan. Kalau enggak kamu nggak bisa selamat, kira-kira gitu ajaran-ajaran yang berlangsung itu. Jadi jemaat Galatia ini, saudara-saudara ya, sudah sangat terpengaruh oleh guru-guru Yahudi ini. Terutama yang jemaat Kristen Yahudi itu. Apa iya ya, berarti ajaran Paulus itu salah jadinya gitu. Akhirnya mereka ini merasa bahwa, oh iya ya hukum Taurat itu ternyata menarik. Dan kemudian ritual-ritual yang diajarkan itu seperti lebih meyakinkan gitu. Bisa menolong kehidupan rohani mereka itu menjadi lebih baik. Nah hal ini saudara ya, kenapa ya mereka begitu akhirnya kiblatnya jadi ke hukum Taurat. Karena sebenarnya banyak para petobat baru di antara jemaat Galatia itu. Dan mereka sangat bergumul sekali dan sangat frustrasi banget gitu dengan dosa mereka.
Betul sih mereka dengar, Paulus juga nulis bahwa dosa mereka itu sudah diampuni. Bahwa Kristus mati bagi mereka, bahwa Kristus bangkit bagi mereka, bahwa Kristus menebus dosa mereka. Bahwa Kristus mengampuni mereka, tahu secara pikiran. Di dalam otak mereka, di dalam pengertian mereka, tahu konsep, tahu. Tapi mereka bingung juga karena keinginan berdosanya itu gak selesai, gak pernah berhenti. Jadi mereka bergumul gimana caranya supaya dosa ini bisa selesai. Bagaimana caranya supaya mereka tidak lagi berdosa. Mereka nggak menemukan solusinya dengan hanya mendengarkan berita bahwa anugerah Allah menyelamatkan gitu. Nggak cukup buat mereka berita itu. Karena toh pada kenyataannya mereka masih berdosa. Kayak kita kan. Saudara tahu kok saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mati bagimu, bangkit bagimu. Tapi kan saudara masih berdosa juga. Frustrasi juga. Untuk mengatakan kepada diri kita, kok gak bisa berhenti berdosa gitu. Jemaat Galatia juga begitu, frustrasi, gak bisa berhenti berdosa. Akhirnya karena ada yang mengabarkan hukum Taurat itu adalah satu-satunya solusi gitu ya. Anugerah Allah iya ada, tapi hukum Taurat gak boleh ditinggalkan. Karena hukum Taurat itu adalah solusi bagi dosa-dosamu itu. Jadi mereka jadi mikir, wah ya benar juga nih. Berarti gak cukup hanya anugerah, perlu hukum Taurat. Nah saudara pada saat itu ya, kalau kita pikir sebenarnya jemaat Galatia ini baik ya. Maksudnya mereka berdosa dan mereka gelisah. Mereka berdosa dan merasa bersalah. Dan kepengen tahu solusinya apa nih kalau seperti ini terus gitu kan. Jangan-jangan kita malah lebih buruk daripada jemaat Galatia. Berdosa terus tapi gak merasa bersalah saudara. Berdosa terus tapi gak merasa gelisah gitu. Udah gawat itu berarti kita udah gawat banget. Tapi ini Galatia gak begitu. Berdosa dia gelisah dan dia pengen cari solusi. Dan kemudian muncullah ajaran solusinya itu adalah hukum Taurat itu. Jadi mereka terus bertanya, apakah ada cara untuk terbebas dari dosa yang begitu mudah menjerat ini? Lalu mereka melakukan hukum Taurat dan mereka mengatakan bahwa solusi dari dosa-dosa mereka adalah hukum Taurat. Nah, disinilah kemudian Paulus menegaskan bahwa pembebasan dari dosa itu bukan melalui jalan hukum Taurat, tetapi oleh salib Kristus. Dan Paulus menghadapkan kepada mereka, makin kamu dituntut untuk mengikuti hukum Taurat itu, kamu akan makin terlihat berdosa karena tidak ada satu orang pun yang sanggup mengikuti hukum Taurat itu dan mentaatinya 100%. Karena setiap kali kamu berupaya untuk mentaatinya, kamu akan jatuh pada saat yang sama. Paulus sendiri juga pernah mengatakan dalam dirinya yang bergumul dengan dosa itu. Dan dia katakan, aku menginginkan apa yang baik, tapi yang jahat itu ada padaku. Saudara tahu tentang apa yang baik dari semua firman yang saudara dengarkan. Tapi lihat kelakuan hidup saudara masing-masing di dunia ini. Pasti kita merasa bahwa kayak gak bisa, gak berdosa. Harus berdosa kayak gitu. Kayak apa ya, dosa itu udah kayak air, kayak nafas. Orang sih mengatakan doa adalah nafas, ini dosa adalah nafasnya gitu. Saking tidak pernah bisa berhenti berdosa. Paulus katakan orang yang seperti ini ya akan frustrasi. Kamu frustrasi sefrustrasi-frustrasinya ketika kamu menyerahkan hidupmu di bawah hukum Taurat. Justru karena Allah itu tahu tidak ada satu hukum pun dalam hukum Taurat itu yang bisa diselesaikan dengan baik oleh manusia. Maka Kristus itu harus turun untuk menjadi penggenap dari hukum Taurat itu. Karena hanya Kristuslah yang mampu memenuhi seluruh hukum Taurat itu. Manusia satu pun tidak ada yang bisa. Saudara, di dalam hal ini kemudian Paulus pernah mengatakan kan, memang kita udah gak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Matilah kita kalau di bawah hukum Taurat, kadang gak ada yang mampu untuk melakukannya. Karena itu harus ada Kristus yang turun. Maka Paulus katakan pengorbanan Kristus itu cukup untuk menjelaskan tentang kehadiran anugerah Allah yang sempurna dalam diri kita gitu. Tapi saudara, celakanya tuh kita itu menganggap murah anugerah Tuhan ini sehingga pada akhirnya kita anggap remeh gitu ya. Dosa ya dosa aja jalan terus, beriman ya beriman aja jalan terus gitu. Padahal Paulus mengatakan gini, nanti kalau sudah baca di ayat-ayat berikut, orang yang menerima anugerah Allah adalah orang yang bisa mengawasi dirinya sendiri dan menghargai anugerah Allah itu tanpa terus-menerus menyerahkan dirinya kepada dosa. Karena dia tahu anugerah Allah yang dia terima itu terlalu besar gitu.
Dan rasa bersyukurnya terhadap anugerah Allah itulah yang membuat dia tidak ingin berdosa. Jadi bukan karena mengikuti hukum Taurat sehingga kita nggak ingin berdosa. Justru karena kesadaran akan anugerah Allah yang besar itulah yang membuat dia sangat bersyukur sampai itu membuat dia tidak ingin lagi berdosa dan mengkhianati Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Makanya kemudian satu kali Martin Luther pernah mengatakan begini, saudara. Sin is not cancelled by lawful living. For no person is able to live up to the law. Nothing can take away sin except the grace of God. Kata Luther. Dosa tidak dapat dihapuskan dengan hidup yang sekedar taat hukum. Karena tidak ada seorang pun yang mampu hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali anugerah Allah. Karena itulah anugerah ini menjadi konsep yang sangat penting dalam teologi reformasi. Jadi sola gratia itu kan yang pertama disampaikan kan untuk menjelaskan bahwa hanya oleh anugerah kita bisa hidup. Kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang. Kita bisa punya kesadaran untuk tidak berdosa. Kita punya kesadaran untuk bisa menerima satu sama lain dan menyelesaikan semua persoalan yang ada di antara sesama manusia karena anugerah. Betul lah yang dikatakan oleh Gresham Machen, seorang teolog ini mengatakan begini, the very center and the core of the whole Bible is the doctrine of the grace of God. Yang sangat inti dari seluruh Alkitab adalah doktrin tentang anugerah Allah. Saudara ya, mungkin kita ini sama kayak jemaat di Galatia. Kita terus mempertanyakan apakah jalan iman Kristen kita ini benar apa enggak sih gitu ya. Karena kadang kita kayak tergoda gitu, ngelihat kepercayaan lain, agama lain, itu kok kayaknya lebih kusuk daripada orang Kristen. Kita mengatakan bahwa ritual mereka tuh lebih menarik daripada ritual-ritual orang Kristen gitu. Kita tuh kayak ginilah, kayak sembarangan gitu. Sementara yang agama-agama lain mengajarkan lebih kusuk, lebih ritual, lebih ritualistik, lebih baiklah dari Kristen gitu. Jadi kemudian kita jadi tertarik. Itu persis kondisinya kalau kayak gitu kayak jemaat di Galatia tuh saudara. Merasa bahwa anugerah Tuhan itu tidak cukup dan butuh yang lain. Padahal Tuhan sudah memberikan sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa kamu pikirkan tentang apa itu kebaikan dalam hidupmu. Yaitu anugerah Allah yang sempurna itu. Christ is enough, I need nothing else. Harusnya kita mengatakan begitu dan Paulus mengajarkan demikian. Nah, tapi karena mereka ini udah kadung parah gitu pemahamannya dan menolak anugerah itu jadinya kan. Karena mereka jadi terpusat kepada bagaimana nih hidup menyelamatkan kita dari dosa dengan Taurat itu. Akhirnya mereka mungkin bertanya jadinya, jadi gimana caranya balik kepada anugerah itu. Nah, bagian yang terakhir, yang ketiga ini Paulus menegaskan untuk mengganti semua keraguan mereka tentang Tuhan dan anugerahnya itu dengan iman, keyakinan. Tanpa iman, tanpa keyakinan saudara akan terus ragu dengan anugerah itu. Akhirnya Paulus mengatakan begini, bagi dialah katanya, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin katanya. Saudara, mungkin seperti jemaat Galatia kita pun bertanya bagaimana ya bisa kembali kepada anugerah itu kalau hidup udah terlanjur kacau. Udah gak tahu lagi gimana cara baliknya gitu kan. Ada kan beberapa orang ya, dia tuh kayak udah jauh sekali dari Tuhan, udah jarang lagi ke gereja, gak mau lagi pelayanan apalagi. Lalu untuk dibawa balik lagi kepada Tuhan tuh susah gitu. Enggak lah. Saya mengalami sendiri berapa banyak tuh anak muda yang terhilang itu dan gak mau gitu dibawa lagi. Kayak udah terlalu jauh. Nah, jemaat Galatia itu merasa gitu, kayak udah merasa terlalu jauh gitu. Jadi diajak balik kepada anugerah itu gak bisa gitu. Gimana caranya gitu. Lalu kemudian Paulus mengatakan sebenarnya jawabannya itu cuma satu dengan pertanyaan mereka dalam kekacauan hidup itu. Jawaban Paulus cuma satu. Paulus katakan amin katanya. Katakan amin. Segala kemuliaan selama-lamanya bagi dia. Amin katanya. Saudara tahu kata amin ya atas apa yang sedang terjadi dalam diri mereka itu. Sesungguhnya amin itu memiliki pengertian secara teologis ya. Dalam bahasa Ibrani itu amen gitu. Amin. Yang secara literal itu berarti gini, so be it, so be it. Jadilah demikian. Amin itu juga berarti truth, benar. Amin itu juga berarti faithfulness, setia. Jadi untuk bisa kembali kepada anugerah Allah yang membebaskan itu, saudara hanya perlu mengatakan amin. Setuju
Bahwa sesungguhnya Allah yang turun menjadi manusia itu menyelamatkanmu tanpa embel-embel apapun. Tanpa menuntut apapun darimu, dan karena itu diberikannya sebagai anugerah. Saya kira tidak ada agama apapun atau kepercayaan apapun di dunia ini yang mengajarkan tentang anugerah di dalam keyakinannya. Karena semua agama akan mengajarkan bahwa perlu perbuatan baik supaya kamu baik hidupnya. Paling tidak mereka mengajarkan karma lah. Kalau misalnya kamu nggak, atau reinkarnasi lah. Makanya kamu mesti baik-baik sekarang supaya nanti kalau kamu reinkarnasi kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Kayak ada sesuatu gitu di dalam perbuatan baik manusia itu yang bersumbangsi terhadap keselamatan hidupnya. Anugerah Allah tidak gitu. Itu betul-betul totally 100% dikerjakan Allah kepada kita. Kenapa kita tidak merasa terhibur ya dengan ajaran ini gitu? Kenapa kita tidak merasa menjadi lebih tenang hidup kita? Kenapa kita terus meragukan gitu tentang iman percaya kita ini? Mengatakan amin ini saudara sebagai tanda percaya itu penting. Itu bukan cuma sekedar kata yang di ujung doa saudara katakan amin gitu. Karena berkali-kali saudara katakan amin, berkali-kali juga saudara meragukan Tuhan. Artinya itu bukan amin yang saudara katakan. Kalau saudara, saya mengatakan ini, saya berkhotbah dengan berapi-api, amin saudara, lalu saudara katakan amin. Tapi itu kayak otomatis aja gitu keluar dari mulut kita. Kayak ngikut aja gitu apa yang ada dikatakan si pengkhotbah itu. Amin saudara, amin gitu. Tapi apa iya benar amin dalam pengertian so be it. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Jadilah demikian yang disebut dengan anugerah itu. Amin, percaya, kebenaran, setia. Itu amin. Persoalannya kita mengatakan amin berkali-kali tapi tidak amin yang sebenarnya. Mengatakan amin tapi hati kita tetap ragu. Mengatakan amin tapi berkali-kali kita merasa kecewa sama Tuhan. Mengatakan amin tapi berkali-kali saudara memberikan ruang kecemasan, kekhawatiran di dalam hati. Itu mah bukan amin gitu. Saudara tidak pernah percaya sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya balik kepada anugerah itu? Percaya dengan imanmu bahwa memang kau sudah diselamatkan. Bahwa anugerah kehidupan kekal diberikan kepadamu. Percaya. Sedikit saja keraguan ada di dalam hatimu, masuklah ajaran-ajaran yang lain. Kayak jemaat Galatia, sedikit saja mereka ragu hukum Taurat, sekarang menduduki, melampaui anugerah. Gimana? Saudara, dalam hal ini kita mesti yakin sekali bagaimana saudara beriman kepada Tuhan dalam anugerahnya yang telah menyelamatkanmu itu, dan itu cukup. Itu cukup. Yang diperlukan darimu adalah percaya. Amin. So be it. Jadilah seperti yang Tuhan katakan dan jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kembali kepada kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami mendapati diri kami ini kenapa berkali-kali ragu dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kami selalu memberikan ruang di dalam diri kami ini untuk dimasuki oleh hal-hal yang lain, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami terus mempertanyakan, apa iya ya iman saya ini benar? Apa iya ya agama Kristen itu adalah yang terbaik untuk saya pilih dan jalani sepanjang hidup? Apa iya ya Tuhan telah mengampuni saya? Apa iya ya dosa saya ini telah sungguh-sungguh dihapus? Apa iya ya saya bisa menjalani hidup ini dan tahan setia sampai akhir? Tuhan, ada begitu banyak keraguan di dalam diri kami ini, yang seharusnya kami hapuskan itu dan kami ikut kepada apa yang Tuhan katakan dan mengatakan amin atas setiap firman yang Tuhan bicarakan kepada kami. Bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus membangkitkan semangat jemaat ini. Melihat satu dengan yang lain sebagai penerima anugerah yang sama. Sehingga kami tidak merasa lebih benar satu dengan yang lain yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Tapi Tuhan memulihkan kami sedemikian rupa. Karena anugerah Tuhan itu sangat cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.